Undang-undang. Contohnya pada pasal 28E ayat 3 UUD 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran, ide, atau pendapatnya secara bebas dan bertanggung jawab. 1. Hak untuk mencari kebenaran. Kebebasan berpendapat memungkinkan individu untuk mencari kebenaran dan memahami dunia sekitar mereka. 2. Ekspresi diri. Kebebasan berpendapat memungkinkan individu untuk mengekspresikan diri mereka secara bebas dan tanpa takut akan penindasan. 3. Autonomi. Kebebasan berpendapat memungkinkan individu untuk membuat pilihan dan keputusan mereka sendiri tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal. 4. Dialog dan diskusi. Kebebasan berpendapat memungkinkan individu untuk berdialog dan berdiskusi dengan orang lain untuk memahami perspektif yang berbeda. Menurut filsuf bernama Immanuel Kant, kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang penting untuk mempromosikan autonomi dan kemajuan moral. 1. Konsep liberalisme. Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang penting dalam konsep liberalisme. 2. Konsep demokrasi. Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang penting dalam konsep demokrasi. 3. Konsep hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang penting dalam konsep hak asasi manusia. Demokrasi ada sejak zaman Yunani. Sejarah kebebasan berpendapat di dunia dimulai dari zaman kuno, ketika filsuf Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles memikirkan ide tentang kebebasan individu dan keadilan dalam masyarakat. Pada saat itu, para pemikir mengembangkan gagasan tentang kebebasan, kesetaraan, dan hak-hak individu. Mereka berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak alami terhadap hidup, kebebasan, dan properti. Dokumen sejarah awal yang mencantumkan kebebasan berpendapat adalah Magna Carta, merupakan dokumen-dokumen perjanjian antara raja dan para bangsawan yang memberikan hak-hak tertentu. Contohnya, demokrasi Orde Baru di Indonesia merupakan sebuah era yang diwarnai dengan penggunaan kekuatan militer, pembatasan kebebasan, penggunaan hukum, dan korupsi serta nepotisme. Era ini memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat Indonesia, termasuk penghancuran lawan politik, pembatasan kebebasan, dan korupsi serta nepotisme yang meluas. Sementara itu, demokrasi Pancasila memiliki nilai-nilai yang lebih spesifik pada konteks Indonesia. Demokrasi Pancasila berdasarkan diri pada nilai-nilai Pancasila. Jadi, perbedaan utama antara demokrasi dan demokrasi Pancasila terletak pada kerangka nilai dan prinsip-prinsip yang mereka anut. Demokrasi berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya, masyarakat lebih bebas berpendapat, berekspresi, dan menulis. Sayangnya, di Indonesia dampak negatif lebih banyak, seperti pendapat dibungkam, pendapat yang disalahgunakan, demo di jalan yang brutal dan tidak teratur. Poinnya adalah, kebebasan berpendapat yang merupakan salah satu perwujudan demokrasi, ini harusnya bisa menjadi kelebihan suatu negara, jika masyarakatnya bisa menaati dan mengerti tujuan dari suatu keputusan pemerintah. Indonesia memang butuh orang-orang yang bisa mengerti tujuan dan percaya kepada pemerintah. Tetapi, masalahnya, di negara ini sangat kekurangan orang-orang yang mempunyai akal yang bisa mengerti tujuan pemerintah, sehingga demokrasi bisa salah arah. Sebaiknya, pemerintah bisa meningkatkan pendidikan sehingga bisa menghasilkan masyarakat yang mengerti tujuan dan percaya, dan tentunya dapat memberikan ruang demokrasi yang sehat. Jadi dia bilang, buat dapetin ide atau gagasan terbaik, semua orang itu mesti dibebasin buat ngomong, berdebat, dan berargumen sampai muncul gagasan yang jadi pemenangnya. Nah, kebebasan ini bikin kita jadi bertukar pandangan dan menemukan kebenaran. Sekian dari kami, terima kasih. Semoga bisa mengedukasi dan kami harap pemerintah bisa mengubah dan meningkatkan kesejahteraan negara Indonesia. Bangsa kita, bangsa Indonesia.